Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rex Alex Putra, dan di video ini kita akan belajar mengenai Python variabel. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu variabel. Oke, variabel itu kita ibaratkan sebagai sebuah kotak. Nah, tidak ada sebuah kotak itu bisa kita isi apa saja, serah kita. Mau kita isi pensil, buku, pulpen, dan lain-lain. Banyak hal dapat kita simpan dalam kotak tersebut. Nah, seperti itu variabel. Variabel juga dapat diisi oleh berbagai macam nilai. Oke, langsung saja kita menuju ke pengimplementasiannya. Pertama, kita buat file baru. Python variabel. Jangan lupa ujungnya ditambahkan py agar kita dapat menggunakan bahasa Python dalamnya. Oke, pertama kita akan belajar membuat variabel. Di dalam Python, membuat variabel sangatlah mudah, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Cukup kita tuliskan nama variabelnya, x sama dengan 5. Nah, x di sini akan bernilai 5 dan tipenya akan bertipe integer. Variabel dalam Python tidak perlu lagi diinisialisasi seperti dalam bahasa pemrograman lainnya. Dalam Python, ketika kita masukkan nilainya, variabel tersebut tipenya akan menyesuaikan dengan nilai yang ada di dalamnya. Oke, setelah kita isi 5, kita tampilkan isinya, print 5. Perintah ini untuk menampilkan variabel x. Oke, coba kita jalankan. Nah, akan tampil 5 seperti ini. Coba kita buat variabel dengan tipe berbeda, yaitu string. Oke, y sama dengan Python. Oke, kita save dan kita jalankan. Oh, coba kita belum tampilkan printnya. Print y. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Ini bertipe string. Bagaimana cara membedakannya? Variabel integer, dia akan bertipe angka. Sedangkan string, dia ditandai dengan tanda kutip di awal dan di akhirnya. Tanda kutip di sini bisa menggunakan tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Hal tersebut tidak masalah selama kita konsisten dalam menggunakannya. Untuk mengetahui tipenya, kita tinggal ketikkan print type nama variabelnya. Oke, kita save dan lalu kita jalankan. Nah, seperti ini akan muncul tipenya. Untuk x di sini akan bertipe int atau integer dan y di sini akan bertipe str atau string. Jika kita ubah di sini menjadi 5 dan di sini Python. Kita save dan kita jalankan. Nah, di sini posisi akan bertukar. Seperti itu, cukup mudah dalam menggunakan variabel dalam Python. Oke, meskipun cukup mudah digunakan, Python adalah bahasa pemrograman yang case sensitif. Apa itu case sensitif? Yaitu ketika kita membuat variabel,
dengan huruf kecil dan huruf besar. A yang kecil ini, A huruf kecil, dan A kapital akan dibaca sebagai variabel yang berbeda. Itulah mengapa Python dikatakan case sensitif. Oke, masih seputar Python variabel. Di sini kita akan belajar cara memasukkan nilai atau value kepada beberapa variabel dan beberapa nilai dalam satu baris. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan membuat 3 buah variabel X, Y, dan Z. Setelah itu, kita akan masukkan nilainya. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan sesuai urutan. Urutannya Python itu keren. Oke, dan akan kita tampilkan hasilnya print X. Oke, print Y, print Z. Oke, langsung saja kita coba jalankan dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini tampil hasilnya. Nilai X itu Python, nilai Y itu, dan nilai Z itu keren. Nilai ini akan dimasukkan sesuai urutannya. Dimana ketika kita menulis Python pertama akan masuk ke X, itu akan masuk ke Y, dan keren akan masuk ke Z. Oke, bisa juga seperti ini. Kita gunakan tanda sama dengan B, C, sama dengan C, dan kita masukkan value-nya, misalnya itu data. Setelah itu kita buatkan print-nya. Ini print A, B, C, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Variabel A, B, dan C akan memiliki nilai yang sama jika nilai yang kita masukkan cuma satu dan kita masukkan tanda sama dengan diantaranya. Bisa juga seperti ini. Misal, kita mempunyai sebuah list. Oke, buah. Seperti ini. Apel, buah mangga, dan buah jeruk. Kita ingin memasukkan nilai pada list ini ke dalam variabel yang kita punya. Caranya cukup mudah, kita buat variabelnya D, E, F, sama dengan buah. Setelah itu kita tampilkan, kita copy saja yang ini, D, E, F. Oke, kita save, coba jalankan. Nah, akan
data yang ada di dalam list ini akan masuk ke dalam variabel yang kita buat. Seperti itu. Oke, masih seputar Python variabel. Di sini kita akan belajar mengenai output variabel yang seperti itu. Oke. Output, oke, langsung saja kita praktekkan. Output variabel. Di sini kita mempunyai sebuah variabel x yang berisi string Python to keren. Lalu kita akan tampilkan print x. Oke, kita save lalu kita jalankan. Nah, di sini akan tampil Python itu keren. Inilah yang disebut dengan output. Dan variabelnya itu x. Berarti output variabel kita menampilkan nilai yang berada dalam variabel itu. Nah, selain menampilkan nilai variabel, di dalam kita juga bisa selain menampilkan satu buah variabel, kita bisa juga menampilkan lebih dari satu variabel. Oke, langsung kita coba. Kita buat 3 buah variabel. Y itu Z keren. Oke. Di sini kita akan menampilkan 3 buah variabel cuma dengan satu buah print. Caranya itu kita pisahkan setiap variabel dengan koma. Z. Oke. Kita save lalu kita jalankan. Hasilnya akan tetap sama. Python itu keren. Kita juga bisa menggabungkannya. Seperti ini. Menggunakan tanda tambah. Nah, tapi ketika kita menggunakan tanda tambah, mereka akan bersambung. Seperti ini. Python itu keren. Cara mengatasinya, kita menambahkan spasi. Oke, kita coba jalankan kembali. Nah, sudah tampil seperti ini. Selain menampilkan beberapa variabel, perintah print ini juga bisa digunakan untuk menampilkan proses matematika seperti ini. Oke, print A ditambah B. Nah, jika kita tampilkan, nah, akan tampil hasil 8. Yang dimana 8 ini didapat dari penjumlahan 3 dan 5. Yang kita tuliskan di print ini. Tetapi, kita tidak bisa menjumlahkan variabel yang bertipe integer dengan variabel yang bertipe string. Ketika kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan error. Integer dan string tidak dapat ditambah atau digabung. Cara mengatasinya, kita bisa menggunakan koma. Oke, X, A.
tambah B. Oke, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, akan tampil Python 8. Seperti itu. Oke, masih seputar Python variabel. Di sini kita akan belajar lagi mengenai global variabel. Oke, langsung saja kita implementasikan. Agar kita mengetahui seperti apa itu global variabel. Di sini saya memiliki variabel X dengan nilai Python. Oke. Lalu di sini saya memiliki sebuah fungsi yang di dalamnya ada perintah print Ayo belajar. Perintah yang dalam fungsi ini tidak akan dijalankan kecuali saya memanggil fungsinya. Caranya tinggal tuliskan saja namanya. Fungsi. Oke. Nah, ketika saya memanggil fungsi, maka perintah print yang berada di dalamnya, ayo belajar, ditambah X yang berada di luar fungsi Python, maka akan menampilkan ayo belajar Python. Angka. Oke, akan tampil seperti ini. Ayo belajar Python. Akan tetapi, jika di dalam sini saya memiliki sebuah variabel X yang bernilai HTML. Oke. Maka ketika kita jalankan, nah, yang akan digunakan itu yang berada dalam blok fungsi, yaitu HTML. Tapi, nah, seperti inilah yang dinamakan global, yang dimana X di sini yang berada di luar fungsi merupakan variabel global atau bisa digunakan di dalam blok fungsi. Tetapi X yang berada di dalam sini, X HTML ini, yang bernilai HTMX merupakan variabel lokal yang hanya bisa digunakan di dalam lingkup fungsi ini. Bagaimana jika saya ingin X yang berada di dalam fungsi ini memiliki lingkup global? Caranya cukup mudah, cukup dengan kita tambahkan global X. Copy. Kita tampilkan. Nah, nilainya akan sama. Ayo belajar HTML. Tapi ketika variabel global X ini saya hapus, X ini hanya akan bisa digunakan di dalam fungsi. Kita jalankan. Nah, print yang pertama yang berada pada fungsi ini akan menampilkan ayo belajar HTML. Nah, dia menggunakan X yang ada dalam lingkupnya, lingkup lokalnya. Yang kedua, print yang kedua menampilkan ayo belajar Python. Di sini dia menggunakan Python yang berada di luar. Tetapi ketika kita mengubah variabel X yang berada dalam fungsi ini menjadi global, maka nilai X yang ada di luar akan berubah dan ditimpa oleh
nilai X yang berada dalam fungsi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin itu saja mengenai Python variabel.